Yan keluar dari kamar hanya menggunakan handuk berwarna putih yang membalut tubuhnya. Setelah beberapa langkah dari pintu, Yan berhenti saat mendapati Taehyung sedang duduk di sofa depan televisi dengan kedua koper besar yang di sampingnya. Yan mendengus dan mendekati koper itu, membuat Taehyung yang sedang menunduk mendongak dan beranjak dari duduknya. Yan panggil Taehyung sambil menarikkan jarinya di depan tubuh. Taehyung tak mengindahkan, dia malah menundukkan wajahnya, menarik koper dan berbalik lalu membawa kopernya pergi menuju kamar. Yan masuk ke dalam kamar dan lagi-lagi menyebabkan dentuman pintu yang nyaring dan membiarkan Taehyung kini menatap kepergiannya lekat. Yan, kau tidak marah padaku kan? Ucap Taehyung kemudian menunduk. Bicara padaku, Yan, aku ingin bicara padamu. Tak lama kemudian Yan keluar dari dalam kamar. Kali ini dia menggunakan mini dress ketat berwarna merah, high heels berwarna hitam juga pas di kakinya. Dan Taehyung yang sejak tadi masih berdiri di tempatnya akhirnya menghampiri wanita itu. Yan pun berhenti saat Taehyung tiba-tiba menghalangi langkahnya. Ya, Yan menatapnya marah. Minggir, aku sedang buru-buru. Taehyung tidak menjawab, dia memandangi penampilan Yan dari kaki sampai kepala. Kau akan pergi kemana? Tanya Taehyung. Yan mendengar kesal. Bukan urusanmu, cepat minggir. Taehyung mengerja pelan. Tapi Yan, kau pasti lelah hari ini, sebaiknya kau istirahat dan tidur. Yan tertawa pelan. Ya, kau pikir kau siapa berani bicara seperti itu denganku? Aku tidak suka diperintah, apalagi oleh orang bodoh sepertimu. Taehyung pun terdiam, tangannya kini meremas ujung bajunya Raran. Yan, jangan pergi. Yan menunduk melirik tangan Taehyung yang masih meremas ujung bajunya, membuat Yan kini menyunggingkan senyuman miring. Sungguh, Yan menatap Taehyung lalu lanjutkan dengan nada yang terdengar ketus. Kau benar-benar membuatku muak. Tenggorokan Taehyung terasa cekati, hanya bisa diam, sedangkan Yan melanjutkan langkahnya. Yan sengaja menabrak sisi tubuh Taehyung, membuat tubuh tinggi Taehyung terhuyung hingga Taehyung bergeser beberapa langkah ke samping. Yan, Taehyung menoleh ke belakang menatap Yan yang semakin menjauh dari jangkauannya. Yan keluar dari apartemen, menutup pintu dengan kasar, membuat Taehyung tersentak. Setelah itu Taehyung menunduk menunjukkan raut wajah sedih. Yan, jangan pergi. 3 detik kemudian, suara dari ponsel dari dalam kamar masuk ke dalam indera pendengaran Taehyung. Dia pun langsung menoleh dan berjalan menuju kamar. Dia masuk dan melihat ponsel Yan masih berbaring di atas tempat tidur. Oh, Yan melupakan ponselnya, ucap Taehyung mengambil ponsel itu dan melihat sebuah nama yang tertera di sana. Hayong, ini pasti teman Yan. Taehyung lalu melirik ke arah pintu. Aku harus mengejar Yan dan memberikan ponsel ini padanya. Cahaya lampu warna-warni berkedip dan dentuman musik menggema ke seluruh ruangan, dan suara hingar-bingar oleh orang-orang yang sedang menari di lantai dansa membuat Yan malas melihatnya. Yan baru saja tiba di klub yang sudah biasa dia datangi. Yan kemudian berjalan menuju meja panjang di sudut ruangan, menarik sebuah kursi lalu duduk. Seorang bartender yang berdiri di balik meja menyambut kedatangan Yan dengan senyuman. Hai Yan, kemana saja kau akhir-akhir ini? Aku sudah lupa lama tidak melihatmu. Ada masalahkah? Ya, semenjak pertemuan pertamanya dengan Taehyung saat itu, Yan dan keluarganya mengadakan pertemuan-pertemuan bersama keluarga Taehyung untuk membahas persiapan pernikahannya dengan Taehyung. Karena itu dia tidak sempat pergi ke tempat ini dan menghabiskan malam dengan bersenang-senang seperti biasanya. Kumohon, potong Yan. Tiba-tiba menatap Sehun dengan sorot mata yang tajam. Jangan pernah menyebut nama si brengsek itu lagi di depanku. Sehun akhirnya mengangguk paham. Ya, baiklah, aku minta maaf. Yan mendengus. Jangan banyak tanya. Sebaiknya ambilkan aku minum seperti biasa. Sehun mengangguk. Baik, Nona. Sehun lalu meletakkan gelas yang dia pegang di depan Yan. Dia lalu mengambil wine dan menuangkan isinya di gelas hingga penuh. Ia tidak menjawab, dia langsung mengambil gelas itu lalu meneguk isinya hingga habis, dan Sehun yang melihat itu hanya bisa menatapnya dengan helahan nafas yang terdengar berat. Ian mendengus kasar setelah dia menjauhkan gelas itu dari bibirnya. Dia lalu menaruh gelas itu di meja dan menatap Sehun dengan tatapan yang serius. Berikan aku minuman itu lagi. Sehun mengangguk. Baiklah.
Di saat Seon menuangkan minuman ke gelas, Ian mengalihkan pandangannya ke depan, mengingat nama Choi Somin membuat tangannya tanpa sadar menggenggam gelas itu erat. Mata Ian memerah, sedangkan Seon kini hanya menatapnya cemas. Ian panggil Seon sembari menarik kembali tangannya. Kencana, kau mungkin butuh istirahat, kau terlihat kelelahan saat ini. Ian mendengus lalu menunduk dan kembali meneguk minumannya. Dia menghabiskan minuman itu lagi dalam beberapa teguk, membuat nafasnya tersengal. Ia lalu meletakkan gelas itu di meja dan kasar dan menatap Sehun dengan mata yang memerah. Berikan aku minuman itu lagi, oh Sehun. Apa Ian ada di dalam? Tapi sepertinya aku melihat taksi yang Ian tumpangi berhenti di sini, ucapnya lalu memperhatikan orang-orang berpakaian minim sedang berjalan ke arah pintu masuk klub itu. Salah satu di antara mereka berjalan bersama laki-laki parubaya, saling merangkul. Bahkan pria tua itu tak segan mencium bibir wanita yang jauh lebih muda darinya. Astaga, Theo menunduk dan menggenggam kedua tangannya di depan. Kenapa itu tidak terlihat menyenangkan seperti yang kau lakukan bersama Ian tadi siang? Batinnya lalu melihat sosok wanita serta pria itu yang kini hilang. Kalian berduaan saja, aku nanti menyusul, ucap seorang wanita yang baru saja turun dari mobil. Tak jauh beda dengan beberapa temannya, wanita itu juga menggunakan pakaian minim serta sepatu tinggi. Dia lalu berjalan menuju pintu masuk klub, tapi perhatiannya beralih pada sosok tinggi Taeyong. Wanita itu menghentikan langkahnya dan terdiam sambil memperhatikan penampilan Taeyong dari kaki sampai kepala. Sepasang sandal, celana berwarna hitam, baju hangat, lengan panjang, serta kacamata yang bertengger di wajahnya, serta gaya rambut berponytail yang membuat wanita itu tertawa pelan. Astaga, apa yang dikatakan pria itu di tempat ini? Batinnya wanita itu memutuskan mendekati Taeyong. Menepuk lengan pria itu membuatnya terkejut dengan sikapnya. Hei, Taeyong langsung menghindar beberapa langkah, menggenggam tangannya erat dan menunduk dalam. Ada apa dengannya? Ucap wanita itu pelan dan beruntung Taeyong tak mendengarnya. Wanita itu menatap Taeyong dengan tatapan aneh. Apa yang kau lakukan di sini? Kau ingin mencari seseorang atau ingin menggantung kalimatnya? Dengan perlahan, Taeyong memberanikan diri menatap wanita itu. Tadi aku melihatnya berhenti di sini. Aku rasa dia ada di dalam, jawab Taeyong dengan pelan. Wanita itu semakin mendekat, membuat Taeyong kembali mundur beberapa langkah. Siapa yang sedang kau cari sebenarnya? Taeyong menatapnya beberapa saat lalu menjawab, Yen, aku mencari Yen. Wanita itu langsung menatap Taeyong dengan mata melebar. Yen, kau mencari Yen? Taeyong mengangguk pelan, iya aku mencari Yen. Yen masih berada di posisinya duduk sambil menikmati minuman yang Seon tuang ke dalam gelasnya. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahunya. Hei. Yen mendengus menunjukkan senyuman mengejek. Utang, kau tidak pernah memiliki utang pada yang menyedihkan sepertimu. Ayon tersenyum tipis. Biarlah lama tak bertemu, tidak ada perubahan pada mulutmu itu. Ian mengalihkan wajahnya ke arah lain, sedangkan Ayang semakin mendekat. Tentu saja kau masih memiliki utang padaku. Ucap Ayang melipat tangan di dada. Baju kesayanganku yang sengaja kau tumpahi minuman. Kau tahu aku tidak bisa lagi memakainya. Oh, apa kau tahu berapa harga baju itu? Ian mendengus menunjukkan senyuman mengejek. Atau kau tidak mampu membayarnya. Maka dari itu kau kabur selama berapa hari ini. Ian kembali menatap Hayong dengan tatapan semakin menusuk. Astaga, Ian, Hayong tertawa. Kenapa kau tidak meminta Asobin untuk melindungimu lagi dan minta uang padanya setelah itu? Bersabarlah sedikit, Ian, ucap Hayong. Aku menemuimu kali ini hanya untuk... Hayong meluruskan pandangan ke belakang Ian dengan senyuman mengembang. Hai, kemarilah, Ian ada di sini. Ian menatap Hayong bingung, bahkan Seon juga bingung dibuatnya. Lalu saat Ian mengikuti arah pandangan Hayong dan berbalik, Ian terdiam mendapati Taeyong sudah berdiri tak jauh di depannya.
Jangan malu-malu, suruh Hayong pada Taeyong kemudian berdiri di samping Yen dan merangkul bahu Yen. Bukankah kau datang kemari ingin mencari Yen? Cepat kemari, Yen sudah menunggumu. Shen memperhatikan Taeyong dari atas sampai bawah. Astaga, siapa dia? Ucapnya pelan. Sementara itu Yen tidak lagi memperhatikan Hayong. Matanya kini terus fokus pada Taeyong dan di dalam pikiran Taeyong saat ini adalah perasaan bahagia karena dirinya dia berhasil menemukan Yen. Pria itu pun tersenyum dan melangkah mendekati Yen dan berdiri tepat di depan wanita itu. Yen ya, Taeyong tersenyum, aku mencarimu, ucapnya sambil memilih-milih ujung baju dengan kedua tangannya. Yen menatap Taeyong dengan tatapan sulit diartikan, sedangkan di sampingnya Hayong mulai memandang Yen dengan tatapan meneliti dengan tersenyum miring. Yen ya, Hayong menirupkan panggilan Taeyong pada Yen setelah menghilang. Sekarang kau sudah memiliki teman baru, atau bukan teman, tapi aku sudah mengenalnya, potong Yen tiba-tiba dengan nada ketus. Membuat senyuman Taeyong memudar. Yen ya, panggil Taeyong dengan nada pelan. Hayong tertawa pelan, jangan berbohong. Ya, lalu kenapa dia bisa mengenalmu? Itu bukan urusanku. Hayong mendengus. Astaga. Ian menatap Taeyong sekali lagi. Dia berniat pergi, namun 3 orang wanita teman Hayong datang menghampiri mereka. Homo, siapa dia? Tanya salah satu di antara mereka. Dia mendekat pada Taeyong dan memandanginya dari bawah sampai atas. Begitupun dengan yang lainnya. Ketiga wanita itu berdiri mengelilingi Taeyong, membuat Taeyong menunduk dalam-dalam. Sebenarnya Ian tidak ingin peduli, sungguh dia tak peduli pada Taeyong. Dia ingin pergi detik ini juga, tapi entah kenapa melihat wanita itu yang menertawakan Taeyong membuat kaki Ian terasa berat untuk digerakkan. Ian bahkan tidak sadar jika tangannya mulai mengepal erat. Hayong, di mana kamu mendapatkannya? Tanya. Satu wanita itu lalu menyentuh Taeyong membuatnya risih. Hayong melirik Ian sejenak lalu menandangi Taeyong. Dari mana aku mendapatkannya? Kurasa pertanyaan itu lebih tepat untuk Ian. Hayong kembali menatap Ian. Di mana kamu mendapatkan pria seperti ini? Tanpa Ian sadari, kedua kakinya bergerak dan tangannya mengepal erat saat Ian melihat 3 teman Hayong permainkan Taeyong dan mengepar kacamata pria itu kesana kemari. Berikan kacamata itu padaku, berikan padaku, ucap Taeyong sembari berusaha mendapatkan kembali kacamatanya. Ketiga teman Hayong malah tertawa. Tangkap saja kalau bisa, ayo. Taeyong takut, berikan padaku, berikan, serunya sembari berusaha untuk mendapatkan kacamatanya kembali. Ian sadar banyak orang yang ruangan itu mulai ikut menertawakan Taeyong dan itu sungguh membuat Ian merasa muak. Rahangnya mengeras, kembalikan kacamata itu padanya, kata Ian penuh penekanan. Ketiga teman Hayong terhenti, begitupun Taeyong. Dia lalu menatap Ian cemas, sementara ketiga teman Hayong termasuk Hayong menatap Ian dengan tatapan curiga. Oh, lihatlah, sang putri mulai marah rupanya, ucap Hayong mendekatkan wajahnya pada wajah Ian. Kau bilang kau tidak mengenalnya, tapi sekarang kau malah membelanya. Hayong tersenyum lalu melangkah pelan mendekati Taeyong. Baiklah, Ian mengatakan, ini bukan urusanku, tapi aku ingin menjadikan ini urusanku. Hayong berdiri berhenti tepat di depan Taeyong, memandanginya dengan seduktif membuat Ian sungguh marah melihatnya. Siapa namamu? Tanya Hayong. Taeyong menatapnya cemas, kedua tangannya mengepal erat sementara Hayong kini mulai mengulurkan tangannya ke wajah Taeyong. Ternyata aku tampan juga, apa kau mau bersenang-senang denganku? Kata Hayong. Taeyong melihat cemari Hayong mendekati wajahnya. Rasa cemas yang mendominasi membuat Taeyong langsung menutup mata dan tepat saat Hayong hampir menyentuh wajah Taeyong, Ian mendekat lalu menahan pergelangan tangan Hayong membuat Hayong kini langsung menatapnya.
Jauhkan tangan kotormu itu darinya, bentak Yen. Kau wanita yang menjijikan dan kau tidak pantas menyentuhnya sedikit pun. Mendengar suara Yen membuat Taeyong membuka matanya. Taeyong terdiam menatap wajah Yen lekat. Ya, Hayong tertawa ringan. Ada apa denganmu, Yen? Hayong tersenyum mengedepun dengan ketiga teman. Kenapa kau semarah ini? Hanya karena pria bodoh sepertinya? Tanya Hayong. Dia menatap Taeyong tangan kirinya yang terbebas, lalu kembali terulur ke wajah Taeyong. Aku sungguh ingin menyentuh. Hayong memakai ketika Yen menjamur rambutnya. Ya, lepaskan aku, wanita. Ketiga teman Hayong panik, begitu juga dengan semua orang yang ada di klub itu. Yen ya, seru Taeyong menahan tubuh Yen. Yen terus menarik rambut Hayong sementara tangan yang lain mencengkram pergelangan Hayong kuat. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Seru Yen dengan nyaman, dengan senyuman miring yang terukir di bibirnya. Hayong berusaha menahan rambutnya dengan satu tangan yang lain. Ya, kau gila, lepaskan aku. Yen menarik lagi rambut Hayong, membuat Hayong membungkuk dan ketiga temannya hanya bisa menatapnya cemas. Kuperingatkan sekali lagi padamu, tegasnya, jika kau berani menyentuhnya sedikit pun, aku tidak akan segan-segan mematahkan tanganmu. Kau mengerti? Ya, Hayong memakai kesedihan menarik rambutnya, lalu Yan mendorong Hayong, membuat Hayong terhuyung hingga Hayong membentur isi meja dan nafasnya tersengal. Dasar gila, umpat Hayong. Yan mendengus selalu mendekati teman Hayong dan merampas kacamata Taeyong dari tangannya. Setelah itu Yan menarik tangan Taeyong dan membawanya pergi. Yan melangkah dengan kasar dan Taeyong hanya mengikutinya seraya mata Taeyong memandangi sisi wajah Yan lekat-lekat. Yen, batin Taeyong. Mereka pergi meninggalkan Hayong dengan keadaan berantakan dan ketiga teman Hayong kini terdiam di tempatnya. Semua orang di sana termasuk Sehun mulai fokus ke arah Hayong memandangi Hayong dengan tatapan aneh membuat Hayong semakin murka. Apa yang kalian lihat? Ah? Apa yang kalian lihat? Teriaknya. Hayong mendengus selalu menatap punggung Taeyong dan Yen dengan tatapan tajam. Aku akan membalasmu, Yen. Kau lihat saja, aku pasti akan membalasmu.